Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Paskah, minggu di mana kita menghayati akan kebangkitan Kristus dan cinta kasih-Nya kepada kita. Dan kita akan menghayati sabda Tuhan yang saat ini tema yang menjadi pergumulan bagi gereja-gereja GKC maupun GKI adalah kan kuberitakan sejauh kuatku. Oleh karena itu, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan menghantarkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Allah, mencurahkan segala hikmat, mencurahkan segala kekuatan, bahkan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, sabda yang menjadi pandu bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu curahi kami dengan Roh Kudus-Mu dan kami akan bersama-sama dengan penuh setia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita masih tetap setia dengan keluarga kita yang saat ini terus tinggal bersama dengan kita di masa-masa wabah virus corona ini, atau di tengah-tengah kita melakukan physical distancing. Firman Tuhan di Minggu Paskah ini akan terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Beginilah sabda Tuhan untuk kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bait itu. Dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentunya momen Paskah yang kita rayakan saat ini tidak seperti biasanya yang kita rayakan di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Yang biasanya kita merayakan Paskah itu dengan nuansa yang sangat dekoratif, nuansa yang tentunya sangat dinantikan oleh kita semuanya. Kita bisa datang bersekutu di tengah kehidupan bergereja, tetapi saat ini kita dituntut, dipaksa untuk ada di rumah kita masing-masing. Ya. Sudah berapa lama coba saya kadangkala sampai ingat lagunya Menghitung Hari, ya.
menghitung hari, begitu, detik demi detik, berapa lama kita rupa-rupanya telah menjalani masa-masa tinggal di rumah, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kira-kira 2 minggu lebih ketika kita tinggal di rumah karena wabah virus corona ini, apa yang saudara rasakan di tengah-tengah kehidupan saudara masing-masing? Ada sukacitakah di sana kira-kira? Terlebih di tengah-tengah masa kita merayakan Paskah saat ini, adakah kesukacitaan kita di dalam keluarga kita, di tengah kesendirian kita saat ini? Kira-kira pengalaman-pengalaman membahagiakan apa yang saudara alami di saat-saat saudara tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini? Saya memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara di banyak media sosial, banyak cerita-cerita lucu karena physical distancing itu. Misalnya saja, ada yang menerima tantangan di masa-masa tinggal di rumah ini, mereka menimbang badan. Ternyata berat badannya sekarang itu menjadi semakin bertambah. Karena apa? Karena lagunya Mbah Surip itu kemudian dipakai, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Tetapi tidak lupa bahwa ternyata tidak hanya bangun dan tidur, makan juga di sana. Ya. Jadi tidak hanya bangun, tidur, tapi juga makan. 3 kegiatan itu yang seringkali kita lakukan setiap hari tanpa sadar berat badan kita menjadi bertambah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ada juga ya di tengah-tengah masa-masa kita tinggal di rumah seperti ini, mereka ada yang keluar gitu di media sosial, keluar untuk belanja kebutuhan tetapi pakai pakaian APD gitu ya, alat pelindung diri. Ya, karena saking takutnya begitu ya, saking menjaganya begitu ya. Bahkan ada mengisi kegiatan-kegiatan di rumah ini dengan main TikTok bersama keluarga gitu ya. Ada. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kira-kira pertanyaan kita seringkali muncul, kapan ya wabah ini akan berakhir? Ya. Kapan kira-kira wabah itu akan berakhir? Dan pengharapan atau semangat saudara akan keyakinan bahwa Allah itu menyertai kita, menyertai saudara ini, itu terus bertumbuh di sana. Saya percaya saudara pasti punya itu. Punya harapan bahwa di tengah wabah yang saat ini sedang kita hadapi, selalu ada keinginan-keinginan, harapan untuk segera berakhir. Ya. Saya kadangkala kagum dengan para penyintas COVID-19 ini, mereka yang menjadi korban, mereka yang positif virus corona, betapa mereka berjuang dengan gigih, saudara. Mereka punya semangat yang besar untuk bisa melewati masa-masa kritis seperti itu. Demikian pula, saya juga memberikan apresiasi dan rasa kagum saya kepada mereka yang berada di garis terdepan di tengah-tengah pandemi saat ini. Sebutkanlah misalnya para medis begitu, dokter, para perawat begitu, yang dengan gigih, dengan resiko yang tinggi, mereka berjuang untuk dapat ya, mengatasi dan menyembuhkan para penyintas-penyintas pandemi itu. Bahkan ada pula yang kita patut apresiasi, pemerintah, Polri, TNI, jurnalis, gitu. Bahkan para relawan yang juga terlibat bersama. Ya. Saya melihat satu semboyan yang sering kali ditampilkan oleh para medis itu, saya di sini untuk saudara, untuk Anda. Saudara tinggal di rumah untuk Indonesia, saudara. Coba kalau kemudian saudara dan saya rasakan mengapa mereka melakukan itu dengan berbagai risiko yang mereka hadapi, selain daripada karena mereka punya cinta kasih, saudara. Karena mereka punya Tuhan di dalam hatinya.
Walau mereka harus terpisah dengan keluarga, mereka harus mengkarantina diri supaya kalaupun mereka terpapar virus corona ini, jangan sampai kemudian virus tersebut menularkan menjadi semakin luas bahkan ke orang-orang terkasihnya. Nah, kita pun saudara sering menghadapi hal yang sama. Kadangkala antara takut dengan gembira atau tenang ini selalu berjalan beriringan, saudara. Bagaimana melihat kondisi ekonomi keluarga yang sulit, banyak orang tua takut. Kira-kira ke depan saya bisa nggak ya terus membiayai anak-anak saya? Tetapi di sisi lain kita menemukan kegembiraan, rasa tenang ketika anak kita mendapatkan beasiswa misalnya. Kita kadangkala takut Bapak Ibu dan Saudara ketika banyak orang merasa orang yang dicintainya itu mengalami sakit yang cukup serius. Tetapi di sisi lain kita menemukan rasa gembira saat banyak orang juga mendoakan pasangan kita, mendoakan anggota keluarga kita yang sedang menghadapi sakit. Dan doanya tentunya doa-doa yang menguatkan, doa yang menyembuhkan. Sebagai warga negara kita juga pasti mengalami rasa takut, saudara. Bagaimana ya masa depan tentang ganasnya pandemi COVID-19 ini yang tentunya juga akan mengancam kehidupan ekonomi bangsa kita. Tetapi di sisi lain lalu kemudian muncul perasaan gembira, oh iya ya karena pandemi ini rupanya alam sekarang ini menjadi kembali pulih. Kita bisa melihat bagaimana lapisan ozon itu sekarang kembali mulai baik. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kupu-kupu, bagaimana burung-burung menjadi semakin gembira mereka menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena kerakusan manusia rupa-rupanya juga semakin hari sekarang ini mereka harus tertahan untuk tinggal di rumah, saudara. Di sisi lain kita takut maraknya radikalisme berkaitan dengan konflik agama, tetapi di sisi lain banyak orang-orang dari komunitas lintas agama juga saling mendoakan. Jadi antara takut dan gembira ini Bapak Ibu dan Saudara itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Selalu terjadi di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Nah seperti itulah kira-kira kisah kebangkitan Yesus di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini. Menjadi sebuah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang dahsyat mengiringi kehadiran para malaikat Tuhan. Sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu dan diikuti dengan gempa bumi yang membuat tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Bahkan juga batu-batu atau bukit-bukit batu itu terbelah pula menjadi dua. Suasana yang mencekam tentunya. Tetapi di sisi lain, dahsyatnya berita kebangkitan Yesus ini justru dipasrahkan malaikat kepada perempuan-perempuan yang hatinya sedang mengalami campur aduk antara ketakutan dan kesukacitaan besar untuk menyampaikannya kepada para murid-murid Tuhan. Kedua perempuan itu pun segera pergi dari kubur dengan takut. Di dalam bacaan kita tadi mengatakan itu. Tetapi juga mereka punya perasaan sukacita, saudara. Ini kalau permen itu nano-nano, Bapak Ibu. Jadi ada rasa takut tetapi juga ada rasa gembira. Mereka berlari cepat-cepat. Seolah-olah tidak sabar untuk memberitakan berita ini kepada para murid-murid yang lain. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid,
Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam kepada para murid. Salam bagi. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Yesus di sana. Jadi perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat sekarang disampaikan sendiri oleh Yesus dengan kata-kata jangan takut saudara. Pergi dan beritakan atau katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi berita Injil yang sangat realistis ini menunjukkan bahwa berita kebangkitan itu tidak menghilangkan semua ketakutan saudara. Ada kemungkinan mereka senang, tetapi ada perasaan takut atas semua itu. Tetapi selalu ada harapan di tengah perasaan takut, di tengah perasaan senang, berita kebangkitan Yesus ini harus diberitakan. Nah saudara-saudara, ini adalah keberanian. Dan keberanian itu adalah Paskah. Jadi berita Injil Minggu Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran dan kemungkinan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi bahkan untuk berkembang, untuk tetap bergerak, untuk tetap berlari meskipun hidup ini penuh dengan ketakutan. Meskipun hidup ini sulit, saudara. Meskipun hidup ini kadangkala memberikan sebuah tawaran kepada kita, oh serba tidak pasti. Tidak mungkin. Siapa yang tahu ketika wabah virus corona ini terjadi di tengah kehidupan dunia ini? Dan sampai kapan ini akan terjadi? Secara manusiawi saudara dan saya tidak akan pernah bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Dan apakah kita akan terus mengadakan ibadah-ibadah dengan cara virtual seperti ini? Tetapi saudara-saudara, di tengah perasaan-perasaan yang kadangkala kita takut, saudara dan saya diajak untuk tetap memiliki keberanian sebagai semangat Paskah kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kebangkitan Kristus ini menciptakan kemungkinan untuk kita bisa sukacita, saudara. Tetapi juga sukacita yang didasari dengan harapan dan keberanian untuk menjalani hidup. Jadi dalam kebangkitan kita memiliki janji Allah bahwa hidup itu lebih kuat daripada kematian. Di dalam kebangkitan Kristus ada janji Allah bahwa cinta itu rupanya lebih besar daripada kebencian. Bahwa belas kasih itu melampaui penghakiman. Bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup ini memang bersifat sementara. Nyata dan gamblang. Dan kadangkala memang menyakitkan bagi semua orang. Tetapi saudara, penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan itu tidak akan pernah memiliki hidup dan diri saudara. Jadi ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, ini seperti mata uang logam. Ya, yang tidak pernah akan bisa terpisah saudara dari kehidupan kita semuanya. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar janji kebangkitan Kristus bahwa sukacita, harapan, dan iman itu pada akhirnya pasti akan menang. Menang dari apa? Menang dari kebencian, menang dari kematian, menang dari penghakiman, bahkan menang dari segala kesulitan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya melalui Paskah saat ini
Apa yang saudara takutkan, tetaplah berlari untuk mengabarkan berita kebangkitan ini. Karena Kristus kita telah bangkit. Dan itu harus diwartakan dengan berani, saudara. Terlebih di masa-masa kita sekarang ini sedang tinggal di rumah, apakah kabar itu hanya berhenti di diri kita? Saudara dan saya bisa dengan berani untuk terus memberitakan kabar sukacita ini melalui berbagai cara. Bisa melalui media sosial. Mari kita ucapkan di sana tidak dengan kata-kata yang menakutkan. Kita hindari konten-konten yang bersifat kebencian, yang negatif, begitu. Tetapi terus kita isi dengan hal-hal yang positif, saudara. Salah satunya berita kebangkitan Yesus ini. Semangat Paskah harus ada di sana. Ya, dan setialah untuk membagi kebaikan itu dan tetaplah berbagi sukacita. Saya mengajak saudara di tengah keluarga saudara, mari bergandengan tangan saudara. Satu dengan yang lain. Di dalam satu anggota keluarga, mari bergandengan tangan dan kita saling membawa semua pergumulan kita di dalam rumah. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersama-sama datang kepadamu, mengucapkan segala syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan dan cinta Tuhan yang besar atas hidup kami. Bagaimana kebangkitan-Mu telah memberikan kami keberanian untuk menyatakan dan memberitakan kebangkitan Kristus ini kepada semua orang. Karena kami telah Engkau ingatkan, Engkau menyadarkan kepada kami bahwa rasa takut dan gembira selalu beriringan. Bahwa pengharapan dan kecemasan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui Paskah ini kami diingatkan selalu memiliki keberanian untuk terus memberitakan kebangkitan Kristus sebagai sumber kekuatan bagi dunia ini. Dengan kekuatan kami, dengan setiap pergumulan kami, terlebih di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, dan kami harus sejenak untuk tidak dapat merayakan Paskah ini bersama di tengah kehidupan gereja Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan terus menolong kami. Bagaimana semangat kebangkitan Kristus juga hadir di tengah keluarga kami. Untuk kami bawa, kami nyatakan atas cinta kasih Tuhan ini kepada orang-orang terkasih kami. Oleh karena itu berkatilah kami. Berkatilah kekuatan kami. Berkatilah kesehatan kami. Agar kami terus memelihara hidup kami ini dengan baik. Dan kami serahkan semangat Paskah ini hanya di dalam Kristus Yesus yang kami rayakan kebangkitannya saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amin. Sekali lagi selamat Paskah dan Tuhan memberkati saudara bersama dengan keluarga. Amin.